Kang Bro, tentu sampai penasaran kira-kira Honda RC yang terbaru Cak, jadi di depan IWB ini ada RC Juan Mir, Cak. Ini adalah generasi yang mungkin bukan yang terbaru banget 2026, tapi teman-teman kalau sampai perhatikan pendekatan dari fairing-fairingnya ini sudah sangat identik. Jadi fairing yang kita katakan sangat mirip dengan Aprilia ataupun Ducati, Cak. Tapi tentu sangat penasaran IWB kalau kita lihat dari detailnya seperti apa. Dari dalamannya, ini dia, kita lihat ya teman-teman semuanya. Jadi Cak, kalau kita perhatikan ternyata rem R di dalamnya itu semuanya karbon, Cak. Terowongannya aja udah karbon, Cak. Itu yang kita perhatikan dari looks-nya. Ya, kita sekarang lihat dari samping. Semuanya betul-betul semua kabel semuanya. Dan teman-teman kita bisa perhatikan di sini bahkan semua dari penghubung atau konektor rem ini rem R-nya ya, Cak ya. Kalau kita lihat ini rem R yang masuk ke dalam, semuanya full karbon ya. Kita sudah share tadi. Dan ini kabel-kabelnya yang luar biasa rumit sekali, Cak. Ya, jadi wiring-wiringnya, terus kemudian juga di sini selang untuk rem-remnya, ternyata juga biasa aja, Cak ya. Bukan yang warna hitam, tapi warnanya bening sehingga kelihatan seperti apa kondisi dari olinya. Dan di sini model Brembo dan ini bisa ditekuk, Cak. Ini modelnya kalau crash dia akan nekuk ke atas. Kira-kira demikian ya, teman-teman semuanya. Dan suspensinya, Cak, gede banget, Cak. Mungkin kalau kita lihat dari video nggak kelihatan, tapi kalau sampean perhatikan langsung ini benar-benar gede. Lihat nih, bagian bawah-bawah dalam-dalamannya full karbon semua ya. Bagaimana sebuah MotoGP mesin terbuas di dunia ya, motor terbuas di dunia ini merupakan racikan tertinggi sebuah pabrikan. Dan kita lihat di sini, Cak. Nah, ini ada off run-nya di sini ya, pencetannya. Dan seperti yang pernah IWB share semuanya, untuk di bagian gripnya itu ada kawat. Ini mencegah selongsongnya biar nggak lower, Cak. Karena saya tahu sendiri kan pembalap selalu rebah dengan ekstrim, yaitu membuat pressure pada pegangan karet-karetnya. Seperti itu, dan ini knuckle guard-nya, tulisan Mir 36. Teman-teman semuanya, yang kebetulan juga John Mir luar biasa hari kedua pada pengetesan Sepang. Kita lihat di bagian area triple clamp-nya, Cak. Nah, untuk triple clamp-nya, kalau kita perhatikan ini adalah triple clamp yang tidak ada macam-macam ya, semuanya polosan, hanya ada warna kuning, tempelan saya mengepa maksudnya ya, ada angka 2. Dan kita lihat di bagian speedometernya seperti ini ya. Dan jika kita perhatikan di bagian ini dia, yang paling membuat kita surprise adalah ternyata tangki generasi yang baru ini bentuk tangkinya itu menggelembung, mencekung, ini nggak rata sama sekali. Dan untuk bagian jangkut ini dibuat oleh Honda dengan guratan sampai cekung ke dalam. Ya, ini adalah salah satu cara agar pembalap nyaman pada saat nunduk banget. Dan ini dibuat cekungan dalam sini, buat janggut ya teman-teman. Ada lambang sayap, ya. Dan ini adalah glossy modelnya, Cak. Bukan tempelan stiker. Dan ini adalah sasis-sasisnya yang sudah model aluminium, full aluminium ini. Gokil ya, teman-teman semuanya. Dan di sini juga ada kisi-kisi, Cak. Fairing-fairingnya yang tembus sampai ke dalam, Cak. Lalu kalau kita perhatikan juga ternyata bagian downwashback-nya ini melembung keluar. Dia melembung keluar, mungkin agak susah ya kalau ngeliat dari video ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sini, setpotnya dan semua itu kelihatan, sangat kelihatan. Nah, ini keluar ya, ground effect-nya, Cak. Jadi dia menggembung begitu dan di sini ada kayak tunnel dia, ya. Nah, jadi seperti ini. Lihat nih, Cak. Bagian dalam-dalamnya, teman-teman, engine-nya yang nggak pernah terexpose dari MotoGP dalam seperti ini. Ini menggelegar nih kalau dinyalain. Dan jika kita lihat di bagian samping kanan sini dari jauh, Cak. Nah, saya akan melihat hasil karya Honda yang semakin kencang per kemarin, Cak. Nah, teman-teman, ini yang sedikit kontroversi yang pernah IWB bahas kemarin. Bagaimana leg wing ini kan leg wing nih. Sayap di bagian belakang ini sempat mau di-ban oleh Dorna. Tapi ternyata Aprilia dan Honda menolak karena mereka merasa
bahwa pengembangan ini sudah dilakukan dan tentu ini merugikan buat Honda dan Aprilia. Dan akhirnya diluluskan. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir boleh menggunakan leg wing. Karena informasinya ya lumayan berbahaya ya teman-teman. Kalau dipakai, kalau ada crash maksudnya ya. Jadi akan di-ban tahun depan. Ini adalah sayap yang terakhir. Nggak akan boleh lagi tahun depan. Dan di sini bolong, Cak. Ya, semuanya karbon-karbon begitu, Mas. Lalu di bagian samping sini, Cak. Nah, ini dia. Ini adalah, kita lihat ya, tuas dari remnya. Tuasnya ternyata juga full aluminium, kita lihat. Karbon-karbon. Ada per di situ, Cak. Dan ternyata kalau kita lihat, untuk knalpot yang bagian bawah ini benar-benar tipis ya, teman-teman. Tipis dan modelnya slash gitu ya, modelnya kayak di-cut gitu. Tipis banget. Akrapovic ya, teman-teman. Lihat, Akra. Dan jika kita lihat di bagian bawahnya juga ada terowongan di sini, Cak. Jadi teman-teman kalau sampai perhatikan di sini adalah RHD ya, Cak. Nah, ini ada tuas hidrolisnya di situ. Kelihatan nggak sampean? Red head device-nya. Ini dia akan maju mundur, Cak, pada saat diprok ataupun kondisi normal, ngangkat dia. Nah, jadi gitu ya, RHD-nya kelihatan. Di sini juga ada kayak lubang, teman-teman. Jangan salah, ini lubang bukannya tanpa fungsi. Karena lubang ini informasinya untuk membantu mendinginkan hidrolis dari RHD-nya. Jadi cooling system itu perlu. Ya, karena ini kan perangkat manual. Kalau tidak diatur mengenai temperaturnya, takutnya olinya memuai dan kinerjanya tidak akan maksimal. Kira-kira demikian kan Mas ya. Di sini ada terowongan, sekali lagi terowongan. Dan jika kita lihat di bagian bawah sini, Cak. Nah, kita akan menemukan ada cover karbon di sini, Cak. Oke, cover karbon dan bagian swing armnya juga kita lihat ternyata agak berbeda ya dibandingkan dengan yang dites oleh Honda kemarin. Bukan agak lagi sih, berbeda banget ini. Karena kemarin kita lihat full cover ya untuk yang dites oleh Joan Mir dan juga Luca Marini. Sementara ini telanjang, kebuka, modelnya kayak aluminium begitu. Dan di atas ini, Cak, saya akan menemukan ada ada apa namanya? Nah, spatbor kolong ya. Seperti itu ya, teman-teman semuanya. Dan di sini kalau kita lihat untuk bagian belakangnya, Cak, suspensinya. Nah, suspensi yang disuplai oleh Öhlins. Nah, lihat nih ya, bagian per-pernya untuk bagian pengeremanya dan itu untuk bagian suspensi monosoknya Öhlins. Ya, betul-betul kelas tinggi ya. Ini generasi yang paling fresh ya, teman-teman. Bukan 2026, tapi 2025, diduga demikian. Dan ini dia, teman-teman, di bagian belakangnya. Karbon, pengikat dari knalpot-knalpotnya, karbon pula, dan ya ternyata bahannya juga karbon di sini, Cak. Ya, karena karbon itu ringan dan kuat, dan ini bagian knalpotnya. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Ini ada kayak katup ya di sini, Cak. Di dalam sini maksudnya ya. Ini adalah untuk nyopot dan ngeluarin silencernya dari situ. Ada pengikatnya. Jadi lebih simple. Oke, buritanya begini, Cak. Buritanya. Ini adalah Stegosaurusnya. Buritanya tinggi banget ini, Cak. Diikat oleh Honda. Di bagian belakang seperti ini. Bolong-bolong semuanya. Dan diduga bagian dalam sini adalah mass damper. Makanya bentuknya kotak ya. Untuk menyerap vibrasi dan juga memberikan pressure tambahan kepada downforce motor, downforce ini ya, dan belakangnya. Ya. Terus kita lihat di sini rem-remnya di sini, Mas ya. Brembo punya. Teman-teman. Pengereman belakangnya, disc brake-nya bolong-bolong begitu. Tapi nggak bolong yang sampai lepas nggak ya, tapi dia bolongnya buntu gitu. Unik ya, Cak, ternyata. Jadi kalau kita lihat bagian belakangnya juga kecil banget, remnya kecil banget. Nggak seperti rem yang kita kenal. Di sini ada kawat juga untuk nyegel atau ngelock chain-nya. Pelek-peleknya, Cak, dari OZ Racing. Ini ringan banget ya. Jadi memang masterpiece soal balap. Seperti itu. Dan jika kita lihat dari jauh seperti ini. Nah, sosok dari motor RC Joan Mir dari samping. Oke, sekarang kita merambah ke bagian belakang. Nah, ini dia. Yes. Nah, ini bagian belakangnya yang benar-benar kayak apa ya? Kayak mengkotak ya, Cak ya. Ada bolongan di sini. Ada lampu juga di sini, Cak, kalau hujan ya, teman-teman. Dan kita deketin seperti ini, dia bolong doang gitu.
Sementara di sini untuk knalpotnya ya, ada kayak sarang lebah begitu. Dan jika kita perhatikan di bagian sini sudah ada aluminium foil, Cak. Nah, situ ya, aluminium foilnya kelihatan nggak? Nah, itu aluminium foil. Yes, untuk mencegah panas sampai ke bagian bodi-bodinya. Dan ini ada cekungan bagian bawahnya, Cak. Wush. Di bagian perbagian untuk bodi-bodinya di bagian bawah. Ternyata kalau kita lihat seperti ini memang dia cenderung kotak ya. Dan ada cekungan di bagian dalam sana, teman-teman. Di area sini kita lihat ada kayak cover juga, karbon. Lalu di bagian area sini, ban-bannya, Cak, ini ban yang slick punya. Nah, seperti itu ya. Michelin ya, disuplai oleh Michelin. Dan rantai-rantainya ternyata kalau kita lihat, Cak, rantai-rantainya ini memiliki warna gelap. Kita pastikan rantai disuplai oleh RK sesuai dengan nih dia ya, untuk sponsornya RK Takasago. Nah ya, jadi gitu. Dan kita lihat ya untuk ukuran dari apa namanya rantainya 520 ternyata, mata 520 matanya ya. Jadi tidak boleh ada copot sama sekali, karena copot ataupun putus itu adalah kegagalan kinerja. Nah seperti itu teman-teman semuanya. Dan bagian ujung uritannya kalau kita lihat seperti ini, ada desain Honda Dream. Dan good news-nya adalah ternyata teman-teman semuanya, Astra Honda Motor tetap menjadi sponsor Honda MotoGP di tahun ini. Jadi ini adalah salah satu hal yang membanggakan, Cak. Oh ya ini dia, One Hut. Nah ya kan. Terus teman-teman di sini juga kita lihat joknya yang selalu khas banget ya, jok kayak karet begitu. Dan ini sangat surprise-nya di sini, Cak. Ini kalau kita lihat tuh beda banget dengan sebelumnya ya. Untuk tangkinya pun belendung dan sini ada kayak karet ya. Ini untuk memberikan tambahan grip pada saat pembalap rebah. Seperti itu ya. Hasil karya yang luar biasa tentunya, simple tapi efeknya sangat kuat. Dan ini bolongan, bolong sampai ke belakang nih. Oh ternyata begitu ya, dia bolong sampai ke belakang, Cak. Baru kelihatan nih, Cak. Nah ya, baru kelihatan di situ tuh kayak peralatan damper-dampernya. Tuh ya, nggak kelihatan tapi memberikan indikasi kuat. Coba zoom. Nah, rumit ya dalamnya ya. Seperti itu kira-kira ya. Ini hal yang nggak banyak diekspos sih, Cak. Alhamdulillah kita bisa di ajang IMS. Jadi tahu. Dan sini tangkinya, Cak. Tangki bahan bakar di sini, Cak. Nah, jadi di tengah center sini ya, teman-teman. Informasinya memang MotoGP di situ tangkinya, agak ke belakang. Center gravity-nya berpengaruh. Nah, kita kembali langsung ke sini. Ini tuasnya ya, tuas personnel dan sebagainya. Ada sensor-sensornya semuanya, sangat lengkap. Dan jika kita lihat di bagian samping kiri seperti ini, detail dari motornya, suspensinya, ya, jadi suspensi yang membuat motor bisa stabil. Dan kalau kita lihat di sini, Cak, nah ini di sini ada, lihat tuh, ya, benar-benar serba karbon sangat rumit ya. Nah ini adalah tuas yang kita kenal, ini untuk adjusternya pada saat pembalap merasakan perbedaan pada rem bisa di-adjust ya. Dan ini adalah tuas untuk RHD-nya ya teman-teman. Nah ini apa ini? Ini netral kali ya. Ini netral ya. Menetralkan kali ya. Jadi memang ada satu, dua tuas. Nah, ini juga tuas ya. Jadi whole shoot dan juga RHD. Kalau menurut IWB sih yang ini, Cak. Ini yang RHD ya, radio device-nya. Pada saat pembalap masuk ke tikungan dari sini ya, dipencet. Sementara ini adalah pada saat start. Ditarik dia, whole shoot. Jadi ini adalah perangkat untuk menurunkan suspensi depan pada saat start. Dan ini semuanya akan di band terdepan, Cak. Jadi nggak akan ada lagi. Nah ini on off run. Nah seperti itu ya, rumit banget, Cak. Wow, koordinasi dengan ECU dan sebagainya. Wow, luar biasa, masterpiece. Ini bagian suspensinya teman-teman semuanya. Suspensinya ini kalau
informasinya harganya bisa sampai 500 jutaan. Apakah betul ya? Kita belum tahu, Cak. Tapi namanya rumor kan nggak apa-apa, kita akan tampung aja. Citra Pedok mengatakan demikian. Bahkan disc brake-nya karbon ini 300 jutaan satunya. Artinya dua sisi kiri kanan ya bisa sampai 600 jutaan. Gokil ya. IWB cuma ngulang aja, yang jelas ini adalah generasi terbaru 2025. Dan kalau kita lihat ternyata ulirnya bagian kiri lebih banyak dibandingkan sebelah kanan. Karena diduga pembalap rata-rata lebih menekan di bagian kirinya. Nah kan kanan kan ada gasnya ya, jadi kalau terlalu banyak mungkin gasnya nggak akan selos selos ketika nggak banyak ada pengikat kawat. Nah di sini Cak, ini dia stabilizer untuk steeringnya, ya. Rumit. Jadi teman-teman itu mungkin ya sekilas review IWB. Langsung dari ajang IMS 2026 ya, yang mana kita menemukan ada new RC dengan beberapa perubahan aero yang secara umum memang berubah dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Yang paling kentara adalah ini dia, Stegosaurus yang panjang banget. Itu juga digunakan oleh mereka kemarin ya, Stegosaurusnya sama. Untuk bagian aeronya juga mirip, hanya ada perbedaan yang paling mencolok di bagian swing armnya sana, yang gen baru. Nah ini ada cover-covernya yang sangar banget. Oke? Jadi Kang Mas, kunci Honda RCV makin kencang, rahasia motor terbaru Honda semakin kencang. Sebenarnya ada 3 poin Cak yang diperbaiki oleh Honda. Yang pertama adalah tentunya merupakan revolusi aerodinamika radikal. Sama itu sendiri bagaimana Honda mencoba untuk test and trial, termasuk juga swing armnya pun di cover. Jadi mereka menggunakan winglet dengan tujuan pastinya menambah downforce, termasuk juga struktur bodi yang coba dioptimalkan pada setiap hambatan udara sehingga top speed meningkat dan powernya juga semakin kencang. Yang kedua adalah perbaikan grip belakang dan stability. Sama itu sendiri Honda bertahun-tahun problem dengan cengkraman ban roda belakang, sehingga pada yang terbaru kemarin sama itu sendiri bagaimana swing arm baru tersebut ternyata bisa membuat Honda semakin terkontrol, termasuk juga sasisnya yang berbeda. Mungkin secara look sama melihat sasisnya kayak mirip Cak, tapi sebenarnya kekakuan atau flex pada sasis aluminium Honda coba diperbaiki untuk meningkatkan stabilitas pada saat pengereman keras atau hard braking, dan juga memberikan feedback yang positif kepada Joan Mir ataupun Ukamarini ataupun pembalap Honda. Dan pastinya Cak, balancing dari motor juga menjadi fokus utama Honda. Dan yang terakhir adalah mesin V4 dari 1000 cc yang informasinya semakin halus ya. Jadi pada saat keluar tikungan, power delivery-nya terkontrol karena memang HRC mencoba memperbaiki mapping elektroniknya, termasuk juga internal desain mesinnya yang sekarang terasa lebih halus pada saat keluar tikungan atau out of the corner. Dan ini membuat motor menjadi lebih mudah dikendalikan dan juga mencegah ban depan gampang wheelie. Ini juga salah satu evolusi puncak mengingat tahun ini adalah tahun terakhir 1000 cc dan sepertinya Honda memang berusaha keras membuat RCV yang terbaru ini semakin terkontrol dan bisa membuat mereka melesat ke depan. Jadi demikian Cak, kira-kira sekilas rahasia kenapa generasi terbaru ini secara hasil untuk at least dari pengetesan kemarin memang semakin kencang dan kencang. Bahkan ketika kita bandingkan dengan tahun kemarin di Sepang Malaysia, lap time dari Joan Mir bisa lebih kencang setengah detik. Ini kan luar biasa Cak. Nah jadi teman-teman itu tadi Cak review WB tentang new RC ya, yang sebenarnya juga nggak baru-baru banget ya, tapi yang jelas ini adalah generasi yang sebelum dites di Malaysia. Sosoknya yang secara garis besar mirip banget dari body untuk aeronya dan sebagainya. Dan kita tentu pantau seperti apa, apakah Honda nantinya mampu menjadi lebih kencang lagi ya, karena pengembangan Honda terus-menerus kita lihat sangat signifikan. Jadi Joan Mir sudah mengatakan kemarin kalau Ducati 1 step ke depan, maka Honda harus 2 step atau 3 step untuk membuat mereka mampu mengejar Ducati. Itu adalah sebuah tantangan ya. Joan Mir sudah mengatakan demikian ke Honda, yang artinya ini adalah challenge HRC. Dan kita lihat memang secara garis besar Honda semakin kencang dan kencang. Kita tunggu seperti apa, dan tentunya tes juga dilakukan
dan kita pantau apakah pada saat restylean nanti mereka akan kencang. Kita tunggu nantinya, Cak. Oke? Itu Cak, semuanya dari ajang IMS 2026 langsung dari booth Honda. Semoga mencerahkan semuanya dan seperti biasa kalau suka video ini semua like, share dan subscribe. Ojo dari Kang Mas. Sampai sholat 5 waktu kan itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat